Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang atau selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kami perwakilan dari kelas Mesin Konversi Energi E akan menyampaikan presentasi tentang superkonduksi magnetic storage yang akan dijelaskan oleh Kang Stefanus. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Ya, superconducting magnetic energy storage atau biasa kita singkat ya dengan sebutan SMES adalah perangkat penyimpanan energi yang menyimpan energi dalam bentuk listrik DC ya. Ini arus DC. Nah, yang merupakan sumber dari medan magnet arus DC. Sumber conducting magnetic energy storage atau SMES adalah salah satu teknologi yang paling aktif pada daerah penelitian superkonduktivitas. Nah, terapan dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah superkonduktor suhu tinggi atau high temperature superconducting. Nah, di sini ada teknologi SMES yang terus dipromosikan dan telah mencapai kemajuan yang sangat signifikan dibandingkan dengan metode dan perangkat penyimpanan energi lainnya. SMES ini memiliki beberapa kinerja yang lebih baik. Yang pertama adalah kepadatan arus SMES adalah sekitar 10 sampai dengan 100 kali lebih ringan dibandingkan kumparan pada umumnya dan hampir tidak terdapat kekurangan serta kerugian resistif, sehingga lebih memungkinkan untuk menyimpan energi dan kepadatan yang lebih tinggi dan dapat digunakan secara terus-menerus. Kedua, efisiensi SMES bisa mencapai 95% dan pertukaran percepatan kekuatan energinya itu dalam milidetik. Selain itu, SMS dapat dengan mudah dikendalikan. SMS dapat meningkatkan stabilitas sistem tenaga dan meningkatkan kualitas daya melalui daya aktif dan reaktif. Dan pada gambar di sebelah kiri ini adalah contoh dari kumparan solenoid pada SMS. Untuk selanjutnya, ada teori dan konfigurasi pada SMS. Bisa kita perhatikan pada gambar di sini ada nitrogen, liquid helium atau nitrogen yang berada di dalam bodi prostatnya, dan ada pompa sirkulasi, ada superconducting magnetnya yang ada di inti dari sistemnya, dan ada cryogenic refrigerator, dan di sana ada juga helium atau nitrogennya. Dari sistem SMS ini terdiri dari kumparan superkonduktor yang sebagai magnet di sini, terus ada sistem kriogeniknya, sistem proteksinya untuk perlindungan, dan sistem pengkondisian dayanya. Dan terakhir ada sistem kontrol yang digunakan atau yang ditunjukkan pada gambar. Kumparan superkonduktor di sini memperoleh energi saat pengisian dari sistem tenaga, kemudian melepaskan energi yang tersimpan melalui pemakaian energi yang tersimpan dalam kumparan SMS-nya. Persamaan dari SMS di sini dapat dituliskan sebagai berikut. SMS sama dengan LI kuadrat SMS per 2, di mana L sebagai induktansi kumparan SMS, Weber atau ampere, dan I sebagai arus yang mengalir pada kumparan SMS atau yang menggunakan satuan ampere. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Wan Daniel Sendoman. Ya, kumparan superkonduktor dapat dibagi menjadi kumparan toroida dan kumparan solenoid. Kumparan toroida cocok dalam penggunaan SMES ukuran kecil dan menengah. Struktur yang digunakan mengadopsi struktur multistage, dan keuntungan dari struktur ini adalah dapat mengurangi kebocoran medan magnet dan ruang permukaan yang digunakan. Sedangkan kumparan solenoid lebih cocok digunakan untuk SMES berukuran besar. Keuntungan dari kumparan ini adalah strukturnya yang sederhana, namun dapat menimbulkan kebocoran pada medan magnet. Kumparan toroida dan solenoid diperlihatkan
gambar di samping. Untuk gambar A itu adalah kumparan solenoid dan untuk B adalah kumparan toroida. Lanjut ke power conditioning system atau PCS. Power conditioning system atau PCS atau dapat dikatakan sebagai sistem pendingin ini merupakan penghubung antara kumparan SMES dan sistem tenaga. Umumnya terdapat dua jenis PCS, yaitu current source converter atau CSC, PCS atau konverter sumber arus PCS atau dan voltage source converter VSC PCS atau konverter sumber tenaga PCS. Konfigurasi CSC PCS dan VSC PCS diperlihatkan oleh gambar berikut. Adalah rangkaian untuk current source converter CSC PCS. PSC PCS biasanya digunakan dalam sistem SMES berukuran besar. PSC PCS adalah konverter sumber secara seri dengan sebuah baling-baling DC. Konfigurasi CSS PCS lebih sederhana dibandingkan dengan PSC PCS dan juga lebih mudah dikontrol. Faktor terpenting adalah bahwa respon pertukaran listrik pada CSC PCS jauh lebih cepat dari PSC PCS karena SMES menyimpan energi bentuk arus DC. CSC PCS lebih cocok digunakan dalam SMES berukuran kecil dan menengah. Tapi pada beberapa kondisi tertentu CSC PCS dengan koneksi paralel dapat digunakan pada kasus daya tinggi atau ultra high. Nah, berikut gambar yang di samping adalah rangkaian voltage source converter PSC PCS. Baik, dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Kang Nanda. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, penerapan dan pengembangan SMES. SMES memiliki karakteristik respon yang cepat dan membuat dapat diterapkan pada sistem tenaga secara ekstensif. Fungsinya meliputi dua aspek utama, yaitu yang pertama, meningkatkan stabilitas sistem tenaga, lalu yang kedua, meningkatkan kualitas pasokan listrik. Meningkatkan stabilitas menunjukkan bahwa SMES dapat meredam osilasi atau goncangan pada sistem sehingga meningkatkan kapasitas transmisi dari sistem tenaga. Selain itu, SMES dapat mencegah tetes tegangan yang disebabkan dari kesalahan generator atau beban besar yang masuk ke dalam sistem melalui kompensasi daya aktif dan reaktif. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan kualitas pasokan listrik. Di antaranya adalah yang pertama, meningkatkan sistem transmisi arus AC yang fleksibel. Lalu, kompensasi dari fluktuasi beban. Lalu, perputaran cadangan. Habis itu meningkatkan tenaga asimetri. Lalu perlindungan beban kritis, kompensasi dari tegangan dinamis, lalu yang terakhir backup pasokan listrik. Baik, terima kasih Kang Nanda. Dan terakhir akan dipaparkan oleh rekan saya, Teteh Vira. Waktu dan tempat dipersilakan. Saat ini, studi tentang sistem SMES berkonsentrasi pada beberapa aspek, yaitu yang pertama, studi PCS. Studi ini berkonsentrasi tentang struktur
topologi dari sirkuit dan strategi kontrol. Yang kedua, ada penerapan SMES, terutama penyebar luasan penerapan SMES. Yang ketiga, SMES desain magnet, yaitu berkonsentrasi pada studi bahan dan optimalisasi dari struktur magnet. Yang keempat, ada perlindungan sistem, yaitu berfokus pada metode untuk mengukur hilangnya superkonduktivitas dan untuk memastikan sistem SMS dalam operasi keamanan. Dan adapun contoh penerapan SMES yaitu yang pertama ada SMES 30 MJ di BPA pada tahun 1982 sampai 1983. Contoh penerapan yang kedua yaitu ada SMES 20 MWH. Dan yang ketiga ada 1 MJ dan 3 MJ di Amerika Serikat. Baik, terima kasih banyak Teh Vira. Dan demikian presentasi dari kelompok kelas E, mata kuliah mesin konversi energi. Kami meminta maaf jika banyak kekurangan dan banyak kesalahpahaman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.